Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala syekhuna al-muallif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini sebagaimana biasa kita hadir, kita kumpul bersama dalam rangka thalabul ilmi, yang mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita sebagai catatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang kelak di akhirat nanti memperoleh syafaatul uzma dari junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji kitab Al-Akhlaqul Banin tentang akhlak, halaman 26. Halaman 26 yang nomor 31, adabut tilmiz ma'azumalaihi. Adabut tilmizi ma'azumalaihi. Oleh karena itu, mari sebelum kita mengkaji bahasan, kita bacakan Ummul Quran, sebuah suratul Fatihah sekali lagi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hadir selalu dikuatkan iman Islam kita, disehatkan jasmani maupun rohani kita, dan senantiasa dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pada malam hari ini tidak hadir, mungkin karena kurang sehat jasmani atau mungkin kurang sehat rohaninya, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa la hadatin nabil musallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi niyatil mazkur wa ila hadatir rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhuna al-muallif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Adabut tilmizi ma'a zumalaihi. Adab seorang siswa atau santri ini kepada teman-temannya, ya, kepada sahabatnya. Boleh ma'a ashabihi, boleh ma'a zumalaihi, teman-temannya atau sahabat-sahabatnya. Ini bagaimana akhlak kita kepada teman-teman kita, akhlak kita kepada sahabat-sahabat kita. Ayyuhat tilmizun najibu, anta tata'allamu ma'a zumalaika fi madrasatin wahidatin, kama annaka ta'ishu ma'a ikhwatika fi baitin wahidin. Falizalika ahibbahum kama tuhibbu ikhwataka, wahtarim man huwa akbaru minka, warham man huwa asgharu minka, wa tusa'ad ma'a zumalaika waqtad darsi. Alastimna'i
alastima'i kalamil ustadi wala ibzin nizam wal ab ma'ahum fi waqtil istirahati pisahah la fil kismi wabta'id anil muqata'ati wal munazi'ati wasyahi wa anil la'ibil ladzi la yaliku bika. Ya, kita kaji ini tentang adab seorang santri, adab seorang murid ya kepada teman-temannya, kepada sahabat-sahabatnya. Ayyuhat tilmizu, wahai seorang pelajar, wahai seorang santri, an-najibu yang pandai, ay mujtahidu. Ya, pandai itu an-najib. Wahai santri atau wahai siswa atau wahai murid, an-najibu yang pandai. Ya. Jadi jangan bilang kalau ngomong sama teman, "Ah, goblok lu," jangan. Tolol lu, jangan. Ya, apalagi sama anak kecil. Ucapan itu kadang-kadang doa. Nah, makanya sebaik-baik ucapan itu adalah ucapan yang mengandung hikmah. Ayu atil mizun najib, wahai siswa atau wahai murid, wahai pelajar yang pandai. Ini yang pandai-pandai nih. Sekalipun memang ada yang ABG. Ya, sekalipun ada yang AB. Apa ABG? Anak bego. Gitu. Udah malas begonya, nauzubillah gitu ya. Tapi tetap kita panggil wahai murid, wahai siswa, wahai santri yang pinter-pinter, yang cerdas-cerdas, yang pandai-pandai. Anta tata'allamu, kamu belajar ma'azumalaika bersama teman-temanmu fi madrasatin wahidatin pada satu sekolah. Ya. Jadi, wahai teman-teman, wahai siswa yang pandai, yang rajin, kalian kan ini belajar ya di satu sekolah, gitu bahasanya. Kama annaka ta'isu ma'ikhwatika fi baitin wahidin, sebagaimana kamu hidup bersama saudara-saudara kamu dalam satu rumah. Kama sebagaimana annaka bahwasanya kamu ta'isu itu hidup ma'a ikhwatika bersama saudara-saudaramu fi baitin di rumah wahidin yang satu. Ya, jadi ibarat nih kalau kita ngaji dengan kumpul dengan siapapun itu bagaikan saudara. Apalagi dalam satu majelis, apalagi dalam satu sekolah. Ibaratnya itu kita kumpul nih, kita hidup dengan saudara-saudara kita di satu rumah. Jadi ketika kita berada di satu majlis, di satu sekolah, maka anggap itu semuanya saudara. Ya, tidak ada musuh. Ya, orang kalau hidupnya ada musuh, nggak bakalan tenang. Sekalipun memang nggak selamanya orang itu memandang kita baik. Enggak selamanya kita itu dipandang orang lain itu kita jadi orang yang baik, orang yang berakhlak. Sekalipun kita udah berusaha semaksimal mungkin jadi orang baik, tapi penilaian manusia, penilaian orang itu bermacam-macam. Bahkan mungkin menurut pandangan orang lain kita ini buruk, tapi menurut pandangan Allah ini kita mulia. Gitu. Ada orang yang meninggal dunia nih, justru dimasukkan ke dalam surga, derajatnya diangkat oleh Allah, padahal menurut manusia dia itu orangnya enggak istimewa, biasa-biasa aja. Ya, makanya ada dikatakan unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat itu apa yang disampaikan. Sekalipun itu datangnya ucapan dari anak kecil, kalau ucapan itu baik ambil. Sekalipun itu ucapan omongan dari orang yang tua, tapi buruk jelek, tinggalin. Jadi lihat apa yang disampaikan, apa yang diucapkan. Jangan lihat orangnya. Ya,
Ada orang seperti gembel nih. Gembel menurut kita, wah gembel, pakaiannya, rambutnya. Omongannya Masya Allah. Omongannya mengandung hikmah. Nah, di situ saudara sekalian. Ya. Ucapan omongan itu yang kita ambil. Bukan karena dari segi tampangnya. Ya. Bukan dari segi tampangnya orang tersebut. Kadang-kadang ada orang yang pakaiannya, wah, pakaiannya gamis. Ya. Apa namanya, pecinya pakai udung-udung udah kayak apa namanya, ban Vespa. Iya. Ya, megang tasbih. Tapi ucapannya selalu jorok, ucapannya selalu kotor. Nah, jangan contoh tuh. Masih mending orang biasa-biasa aja tapi ucapannya mengandung hikmah. Baik gitu. Enggak pernah kalau ngomong itu nyakitin orang. Yang ada justru malah kalau kita dengar ucapannya, waduh, meresap dalam hati kita. Itu. Ya, makanya ketika kita satu majelis, ketika kita berada dalam satu ruang lingkup sekolah madrasah, maka itu diibaratkan saudara kita. Ibarat kita hidup bersama saudara di rumah. Falizalika ahibbahum. Maka yang demikian itu kamu dan saudara-saudara kamu itu hidup ya saling menyayangi. Maka yang demikian itu ahibbahum, sayangilah mereka, cintailah mereka. Kama tuhibbu ikhwataka, sebagaimana kamu mencintai menyayangi saudara-saudara kamu. Kama sebagaimana tuhibbu, kamu itu suka sayang. Ya, ikhwataka kepada saudara-saudara kamu. Ya. Jangan ada semacam perpisahan di antara teman satu dengan teman yang lain. Jangan ada kecemburuan. Ya, jangan ada ketersinggungan. Ya, jadi kalau kita kumpul dalam satu majelis, kita kumpul dalam satu sekolah, ketika kita menuntut ilmu, anggap itu semuanya saudara kita. Wahtarim man huwa akbaru minka, wahtarim dan muliakan. Hormati siapa tuh? Man, yaitu orang. Huwa, di mana orang tersebut akbaru, lebih tua, minka, daripada kamu. Jadi ketika kita jalan, ketika kita duduk ada orang tua, hormati tuh yang lebih tua. Ya. Makanya ketika kita punya orang tua atau kita sedang berjalan bertemu dengan orang tua, harus hormat. Ya. Yang tua harus kita hormati, yang tua ya, yang muda itu juga harus disayang sama yang tua. Ya. Jadi yang tua harus kita hormati. Yang tua juga harus menyayangi yang muda. Ya, jangan sampai yang tua lagunya mentah banget. Tahu mentah? Iya. Udah tua-tua lagunya mentah banget. Iya, pakaiannya, omongannya, wah, perbuatannya. Tapi kalau ada anak muda, Masya Allah, pakaian seperti orang tua. Ya. Nah, itu yang lebih baik. Khairu syababikum man tasabba bi suyukhikum wa syarru suyukum man tasabba bi sababikum. Sebaik-baik anak muda, ya, sebaik-baik anak muda nih, anak muda yang sikapnya, tingkah lakunya mencerminkan pribadi orang tua. Sementara seburuk-buruk orang tua yang tingkah lakunya mentahbat dah. Iya, ngeyel, udah kayak anak muda. Udah tua kagak sembayang, udah tua kagak mau ngaji. Mau nyawer. Iya, padahal udah tua. Bukan tua bangka, tua bangke. Tahu tua bangke? Kalau tua bangka, ya, tuanya itu tua kejemur. Kalau tua bangke, tuanya itu udah mau mati. Itu tua bangke tuh. Ya. Makanya kan ada orang tua tapi karena ilmunya. Ada orang tua tapi karena kejemur. Ya. Anak muda nih, ilmunya Masya Allah luar biasa. Wah, dianggap tua itu. Ya. Tapi orang tua kagak bisa apa-apa, ya masih muda namanya.
Makanya ketika kita sholat nih, ada anak yang usia kelas 4 SD. Tapi itu anak kelas 4 SD pinter ngaji, pinter baca Al-Quran. Sementara banyak orang tua, banyak anak muda, dia disuruh maju jadi imam. Padahal baru kelas 4 SD. Ya, sementara kita yang udah tua nih, ya orang tua yang udah tua itu udah jadi makmum. Apakah boleh tuh anak yang kelas 4 SD jadi imam? Boleh nggak? Padahal dia baru kelas 4 SD. Boleh nggak? Boleh-boleh aja karena keilmuannya. Ya. Kalau belum balik sekalipun. Misalkan belum balik nih, sekalipun belum balik. Tapi dia hafal Al-Qur'an. Ya, hafal Al-Qur'an. Ya, kayak Imam Syafi'i usia 7 tahun ya, udah hafal Al-Qur'an. Usia 10 tahun udah hafal kitab Muwatta. Bayangkan tuh. Ya, baru kelas 2 SD. Tapi tingkah lakunya tua banget bocah. Ya, fase Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Fase itu baca Al-Qur'annya. Boleh kita jadi makmum. Daripada yang jadi imam itu yang tua, ya bacaannya makhrajnya kurang. Baca inna atayna muter-muter di situ aja. Inna atayna kalau kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna atayna kalau kausar fasholli li rabbika wanhar. Yang di belakang waladolin. Iya. Tua tapi kagak punya ilmu. Iya, lagu doang tua. Ya, boleh. Nah, ini. Tapi pada dasarnya ketika kita berada di ruang lingkup masyarakat, ya, kalau ada orang tua wajib kita hormati. Harus kita sayangi. Ya, misalkan kita di rumah nih, ada orang tua, ada paman kita, ada saudara kita yang lebih tua, wajib tuh kita hormati. Ya. Gitu. Jadi wahtarim man huwa akbaru minka. Sayangi, muliakan ya orang yang lebih tua daripada kita. Warham man huwa asgharu minka. Begitupun kalau ada yang lebih kecil juga kita harus sayang. Ya jangan kita punya adik kita jegug. Ya kita suruh mulu. Udah kita suruh kagak mau kita omelin. Bah, jangan. Kita sayang. Sama yang tua kita hormat, sama yang lebih muda kita harus sayang. Ya. Baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu paling sayang sama anak-anak kecil. Ya, paling sayang gitu. Ya, paling sayang. Ya. Bahkan anak-anak kecil yang yatim piatu pun lebih disayang. Ketika para sahabat selesai sholat Idul Fitri, ya para sahabat itu berangkat ke rumah baginda Rasul, pengen lebaran. Dicari-cari di rumah Rasul, nggak ada, mana nih Rasul? Ternyata Rasulullah sedang berkumpul dengan anak-anak kecil yang masih pada yatim. Ya, kumpul itu sama anak yatim, anak kecil, masya Allah. Ya kalau kita kan lebaran kumpulnya sama siapa? Iya, sama orang yang selevel kita. Iya. Kita lebaran lah, Allah ke rumah dulu. Ya kalau lebaran ke sana, wah pulang-pulang dibagi sarung. Iya, gila orang miskin tetangga. Dia pakai datangin. Nah, jangan, nggak boleh. Ya nggak boleh. Jadi sama yang tua kita harus hormat, sama yang kecil, yang lebih muda kita harus sayang. Watu saat ma'azu malaika waqtad darsi. Ya, waktu saat dan jangan lupa saling membantu. Ya. Dan jangan lupa saling membantu ma'azu malaika kepada teman-teman kamu waqtad darsi. Ya, ketika dalam belajar. Ya, jadi saling bantu tuh. Misalkan ada teman belum paham nanya apa sih ini? Bantu. Jelasin. Ya, kalaupun teman nanya apa sih maksudnya? Sama gue gak tahu. Ya. Harus fair-fairan, jangan gengsi. Ya. Jangan ditanya ini.
Buat jaga gengsi, padahal masalah jawabannya. Enggak boleh. Begitupun seorang guru nih, ada muridnya, ada jamaah bertanya, ya, bagaimana hukumnya sebagainya. Nah, kalau memang itu guru belum paham, belum tahu, bilang aja, mohon maaf saya belum paham, belum tahu, nanti akan saya cari. Ini kan kagak ditanya sama jamaah, bagaimana hukum ini guru, dijelasin padahal salah. Nah, resikonya, tanggung jawabnya nanti di akhirat, berat itu. Ya, jadi saling membantu tuh kepada teman-teman kita pada waktu belajar. Alastima'i kalamil ustadz, dalam memperhatikan keterangan seorang guru. Ya, alastima'i atas memperhatikan. Istima' itu memperhatikan atau mendengarkan. Kalamil ustadz, keterangan seorang ustadz. Ya, ustadz itu kan guru. Ya, ustadz itu guru. Artinya seorang ustadz itu yang sudah ngajar, yang sudah punya murid. Tuh, seorang ustadz namanya. Ya. Kenapa? Karena tanggung jawabnya bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat. Ya. Jadi nanti para asatidz, para ustadz, para kiai ulama itu akan memantau, akan memanggil ya jamaahnya, murid-muridnya di akhirat untuk bersama-sama kumpul dengan baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Ya, itu. Jadi tanggung jawabnya bukan cuma di dunia, tapi tanggung jawab juga di akhirat, akan memberikan perlindungan, pertolongan, ya, pada murid-muridnya. Nah, ini tanggung jawabnya. Wa ala hifzin nizam, di samping dengerin keterangan keterangan guru, keterangan ustadz, dan juga ya dia harus bisa menjaga peraturan. Wa ala hifzin nizam, atas menjaga, hifzun itu menjaga hafal, an-nizam itu peraturan. Ya, jaga itu peraturan. Peraturannya tata tertib, bagaimana ketika berada di dalam kelas, bagaimana ketika berada di majlis, sebagainya. Harus mengikuti peraturan. Ya. Nah, peraturan itu kan membuat kita mempunyai sifat disiplin. Nah, disiplin itu sebetulnya langsung ajaran dari Islam. Sifat disiplin itu langsung ajaran Islam. Ya. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ya. Ya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya salat orang beriman itu tepat waktu. Jadi sifat disiplin itulah penggemblengan pembinaan dari ajaran Islam. Jadi jangan sampai ngulur-ngulur waktu. Kita sekolah jangan sampai terlambat, kita ngajar jangan sampai terlambat. Ya, disiplin. Kita bangun juga. Jadi sifat disiplin itu bukan cuma pada waktu kita kerja, bukan pada waktu kita sekolah sebagainya, tapi dalam keseharian punya sifat disiplin. Ya. Bangun tidur subuh misalkan jam 4, azan subuh jam 4:11, bangun tuh jam 4. Ya, disiplin. Nanti ya waktu duha jam berapa nih kita sholat. Ya, terus kita berangkat. Terus waktu-waktu yang udah ditentukan jangan sampai kita tinggalin. Ya, kalau kita ngikuti aturan agama, waktu-waktu yang sudah ditentukan kita manfaatkan, insya Allah hidup kita akan berkah. Gitu. Wal ab ma'ahum fi waqtil istirahah pisah. Wal abdan, silakan bermain ma'ahum, bersama mereka, bersama teman-teman, bersama jamaah, silakan ngobrol, main gitu. Ya, fi waqtil istirahah, pada waktu istirahat. Pada waktu istirahat. Ya, jadi silakan bermain. Fi waqtil istirahah. La fil qismi wabta'id anil muqata'ati wal munazi'ati wasyahi anil la'bi wa anil la'ibi alladzi la yaliqu bika. Dan ketika kita disuruh bermain bersama di waktu istirahat, bukan di waktu belajar. La fil qismi, bukan pada waktu belajar. Ya, atau berada di dalam majlis atau dalam kelas. Wabta'id anil muqata'ati wabta'id. Ya, jauhilah. Wabta'id, jauhilah. Anil muqata'ati, saling menyakiti. Ya,
Wabta'id, jauhilah anil muqata'ati, saling menyakiti. Ya, baik itu menyakiti omongan, ucapan, pembicaraan dan sebagainya. Ini lisan kita nih jangan sampai kita basahi dengan perbuatan dosa. Ya, lisan kita ini basahi dengan memperbanyak zikir dan sholawat dengan ucapan-ucapan yang baik. Nah, ketika lisan kita ini basah selalu dengan zikir Al-Quran dan ucapan baik, insya Allah nanti pada waktu sakaratul maut lisan kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wal munaziati, ya, bertengkar. Munazi'ah itu bertengkar, jangan sampai bertengkar, jangan sampai ribut. Wasiyahi, di samping bertengkar dan mengganggu. Ya, wasiyahi, mengganggu. Wa anil laibil ladzi la yaliku bika, jangan mengganggu dan bermain yang tidak pantas. Wa anil laibi, dan dari bermain alladzi la yaliku, yang tidak pantas, bika, dengan kamu. La yaliku itu tidak patut, tidak pantas, bika, dengan kamu. Jadi dalam pergaulan sehari-hari, baik itu perbuatan, ucapan, harus dijaga. Itulah namanya akhlak. Ya, akhlak. Banyak diam dari banyak omong, itu lebih baik. Kalau banyak omong itu mengandung hikmah, mengandung ilmu, nah itu juga baik. Tapi kalau biasanya orang yang banyak omong pasti banyak salahnya. Ya, man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Barang siapa yang banyak ngomong pasti banyak salahnya. Wa man kasura khata'uhu kasura zunubuhu. Barang siapa yang banyak salahnya pasti banyak dosanya. Wa man kasura zunubuhu faqad dakhalan nar. Orang yang banyak dosanya dijamin masuk neraka. Nah ini, jadi adab kita kepada sahabat, kepada teman, di satu majlis atau di satu sekolah atau di suatu tempat, ini harus dijaga agar kita saling mempunyai sifat keharmonisan dalam melaksanakan kewajiban kita, keharmonisan dalam hidup bersosialisasi, baik itu dengan teman, dengan sahabat, dengan kerabat, dengan tetangga, sudah diatur semua oleh Islam. Apa tujuannya? Agar Islam ini menjadi rahmatan lil alamin. Ya. Iza aradta an takuna mahbuban baina zumalaika wallahu a'lam bishawab. Demikian bahasan kita yang sangat singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan, ada mau bertanya? Silakan jika ada yang mau bertanya. Yang perempuan yang menanya, cukup ya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrabna ala ladha asrabna wa tub alaina tauba taghsil kulla awba wastur lana wasairil ladhi salla wa sallam rabbi alaihi adal abi wa adada tashisabi wal amdu lil ilahi bal bad'i wa Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna min nafi'a amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an tayyiban katsiran baraka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jam'anna hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.